Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A, B, C, dan D. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu terjaga. Oke, kembali lagi bersama Pak Rito dalam pelajaran penjas. Kali ini kita akan mempelajari rounders, masih meneruskan materi yang kemarin. Silakan kalian bisa memantau, membuka buku dan menyimak apa yang akan Pak Rito sampaikan. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang taktik dan strategi dalam bermain rounders. Dalam permainan pasti ada beberapa taktik. Yang pertama adalah bagaimana kita cara menyerang dan bagaimana cara bertahan. Bagaimana cara bertahan agar kita tidak banyak dicuri poin oleh lawan, dan bagaimana cara kita menyerang agar mendapatkan banyak poin dari lawan. Itu perlu kita pahami dan kita pelajari agar dalam permainan kita bisa memenangkan pertandingan itu. Identifikasi penyerangan dan pertahanan dengan tepat. Yang pertama itu ya, bermain rounders lebih menekankan pada pendekatan konstruktif dan kecerdikan para pemainnya. Namun hal ini bukan berarti tidak memperhatikan hal yang lainnya, karena tujuan pokok dari permainan ini adalah memperoleh angka sebanyak-banyaknya dari lawan pada setiap inning. Penyerangan dan pertahanan pun turut menentukan keberhasilan suatu permainan. Ya, jadi dalam permainan rounders ini kalian dituntut untuk bisa memahami situasi dan kondisi permainan. Oh iya, bagaimana cara memahami lawan, bagaimana harusnya jika kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kecerdikan pemain sangat berpengaruh terhadap kemenangan tim kalian, terutama dalam penyerangan. Untuk memantapkan kerjasama tim dalam penyerangan ya, harus dilakukan latihan bersama sehingga tercipta chemistry atau pola penyerangan yang baik, sehingga kalian bisa memenangkan pertandingan dengan kerjasama tim. Tidak perlu kalian susah-susah atau bekerja terlalu mumet jerimet ya. Sebagai latihan dasar dapat dilakukan melalui teknik memukul dan berlari yang dilakukan oleh runner. Berikut adalah contoh latihan penyerangan untuk mendapatkan angka. Yang pertama adalah A melempar bola ke B, kemudian B memukul bola tersebut dan diarahkan ke posisi di antara shortstop dan second base. Pola latihan seperti ini bisa digunakan untuk kalian bisa mengarahkan bola di antara shortstop dan second base. Setelah memukul, B berlari ke shortstop, kemudian mendorong F1 berlari ke second base, dan F2 ke first base. Nah, berikut adalah gambaran ketika bola akan datang dan dipukul. Kemudian pertahanan. Pertahanan yang kuat dapat diciptakan melalui kerjasama yang baik di antara para pemain dalam satu tim. Jika demikian, lawan tidak akan mudah mencetak angka. Semua pemain harus dapat berimprovisasi dengan keadaan di lapangan, terutama terhadap serangan yang dilakukan oleh lawan. Dalam hal ini yang paling penting adalah cara untuk dapat mematikan pelari yang berlari menuju home base, atau paling tidak pelari yang berlari ke arah base lainnya. Ya, pertahanan terbagi menjadi dua, yaitu pertahanan yang dilakukan secara individu dan pertahanan yang dilakukan secara bersama-sama. Contoh pertahanan yang dilakukan secara individu adalah ketika seorang individu mendapatkan bola, kemudian individu itu mampu untuk mematikan lawan, untuk memajukan tim itu agar bisa pergantian inning. Itu yang disebut dinamakan pertahanan individu. Kemudian pertahanan secara bersama-sama adalah kalian perlu melakukan kerjasama terlebih dahulu untuk bisa mematikan tim lawan, sehingga tim kalian yang masuk ke dalam inning dan punya kesempatan untuk mendapatkan poin. Pertahanan penjelasannya bisa kalian pahami. Setelah ini, pertahanan secara individu dilakukan melalui taktik individu pemain, yaitu pertahanan mentik atau membakar base oleh seorang pemain. Nah, di sini kan tidak perlu
ada kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang lain, makanya disebut pertahanan individu. Dengan cara apa? Dengan cara mentik atau membakar base. Sementara itu pertahanan bersama merupakan pertahanan yang menurut kebersamaan. Pertahanan bersama dilakukan terutama untuk mencetak angka. Oleh karena itu pertahanan dilakukan melalui penempatan ruang dan waktu berdasarkan keputusan yang diambil bersama. Jadi dilakukan dengan kerjasama tim. Bagaimana setelah bola berada di penjaga ketiga dilemparkan ke penjaga ke-1 untuk mentik lawan. Dalam rangkaian itu pasti ada kerjasama tim ya, yang kemudian bisa diselesaikan oleh individu untuk mematikan tim lawan. Kemudian yang kedua adalah mengubah kecepatan penyerangan untuk mencetak angka. Proses penyerangan dilakukan melalui kerjasama yang baik berdasarkan kemampuan dan saling pengertian di antara para pemain. Lakukan sistem penyerangan yang dapat mempersulit pertahanan lawan melalui pengaturan tempo permainan, yakni dipercepat atau diperlambat. Hal ini bertujuan untuk membuat lawan menjadi bingung terhadap serangan yang kalian lakukan. Tempo permainan yang dipercepat dalam permainan rondes identik dengan sistem penyerangan yang bertujuan untuk mencetak angka dengan secepat-cepatnya. Dengan sistem penyerangan tersebut, lawan menjadi kacau dan tidak dapat mematikan penyerang atau pelari. Dengan demikian, pelari di first base dapat berlari ke home base tanpa dimatikan. Dan pelari-pelari pada base lainnya dapat berlari ke base yang dituju tanpa dimatikan oleh pihak regu yang bertahan. Tempo permainan yang lambat identik dengan upaya mengulur-ngulur waktu permainan agar cepat selesai. Tentunya strategi ini sangat baik dilakukan oleh tim yang memiliki angka lebih tinggi, terutama untuk regu pemukul. Namun ini pun harus dilakukan sesuai dengan sportivitas para pemain dari regu setiap tanpa melanggar peraturan yang ditetapkan, karena mengulur-ngulur waktu ya yang berlebihan juga dapat mengakibatkan pelanggaran yang berakibat merugikan bagi tim yang melakukan hal tersebut. Koordinasi gerak kerjasama tim. Angka akan diperoleh jika regu pemukul berhasil melakukan home run di antara pelarinya tanpa dapat dimatikan oleh regu penjaga. Selain itu, angka juga diperoleh jika regu penjaga berhasil mematikan pelari dengan cara mentik maupun membakar base, atau bahkan melalui tangkapan langsung dari hasil pukulan lawan. Setiap pemain, baik pemukul maupun penjaga, harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Regu penjaga sebaiknya berkonsentrasi pada satu titik sebagai target untuk mencetak angka. Ya, regu penjaga sebaiknya berkonsentrasi pada satu titik sebagai target untuk mencetak angka. Begitu juga dengan regu pemukul. Seorang pemukul harus dapat membaca situasi posisi temannya berlari menuju base lain atau home run. Artinya pemukul harus berpikir ke mana bola harus diarahkan, sehingga dari hasil pukulan tersebut dapat tercipta angka kemenangan bagi timnya. Oke, tahukah kalian ya, di Amerika permainan softball dimainkan dengan dua tujuan yang berbeda. Yang pertama yaitu satu, untuk tujuan kompetisi, dan yang kedua adalah tujuan rekreasi. Bedanya apa? Ya, kelompok yang bermain softball dengan tujuan kompetisi biasanya memulai permainan ini sejak usia dini, sejak usia anak-anak. Ya, mereka sudah berlatih untuk melakukan permainan ini. Dengan biasanya, ya, mulai dari bosor, sedangkan perempuan mulai dari berperan sebagai pitcher yang cepat. Kelompok kedua ya bermain softball dengan tujuan rekreasi karena mereka menyenangi permainan ini dan menikmati aspek sosial yang didapatkan ketika menjadi bagian dari tim. Oleh karena itu di Amerika terdapat ribuan liga softball yang digelar di seluruh negara bagian. Pada permainan rondes, beberapa hal yang penting yang harus dilakukan adalah penguasaan teknik dasar menangkap dan memukul. Selain itu, penempatan posisi juga diperlukan agar dapat bermain dengan baik. Karena setiap permainan itu pasti
agar kalian bisa menguasainya dengan baik, harus menguasai teknik-teknik dasar yang diperlukan. Misalnya dalam permainan rounders ini, teknik dasarnya adalah menangkap dan memukul. Selain itu, penempatan posisi juga diperlukan agar permainan dengan baik. Nah, itu dasarnya di rounders. Kemudian misalkan di volley ada passing atas, passing bawah, service, kemudian smash, ya. Itu dasar-dasarnya perlu kalian kuasai agar kalian bisa mahir dalam permainan tersebut. Ya, kemudian dalam rounders hal yang tidak kalah penting adalah penggunaan taktik dan strategi yang benar akan dapat memenangkan suatu pertandingan. Oke, Pak Guru kira cukup itu yang dapat Pak Rito sampaikan tentang terkait rounders. Silakan kalian setelah ini bisa membuka Google Classroom. Di sana mungkin terdapat ada updatean terbaru dari tugas ataupun materi yang Pak Rito sampaikan untuk hari ini. Silakan kerjakan dengan baik dan kalian bisa saling mengingatkan teman satu sama lain agar tetap aktif mengikuti PJJ dan agar tidak tertinggal sehingga kalian tidak mendapatkan nilai 0. Dari Pak Rito cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.